Rabu tanggal 11 Maret tahun 2020, KPU Balikpapan melaksanakan kegiatan seleksi wawancara calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan tahun 2020. Kegiatan ini dilaksanakan mulai Rabu 11 sampai 12 Maret tahun 2020 dan bertempat di Hotel Horizon Sagita Balikpapan. Menjadikan calon-calon PPS ini segan, teman-teman. Intinya di sana. Kalau teori mah sudah nggak waktunya kita menggali teori. Sekarang itu kecuali memang yang satu kelurahan cuma satu yang masuk pembicaraan kita, dan itu satu dan dua mau digali. Nah, kedua yang mau digali itulah yang teman-teman yang digali betul. Kira-kira apa sih yang dalam pikirannya ini, ada nggak pengetahuan dasarnya itu. Tapi yang sudah PPS lama-lama, pekerjaan sehari-hari saya freelance. Terima kasih. Ya, Pak Hendra. Yes, sir. Saya ketemu lagi. Ini Pak Hendra sudah cukup pengalaman ya, PPS dan segala macam. Saya yakin Pak Hendra sudah sering lah bekerja sama tim. Kalau dari Pak Hendra sendiri, Pak Hendra itu lebih senang bekerja sendiri atau bekerja berkelompok? Saya lebih condong karena basic saya kelompok. Karena basic Anda sales. Ya, sales. Nah, selama Anda bekerja secara berkelompok, tentunya kita nggak bisa memungkiri pasti ada kritik dari kelompok tersebut. Iya. Selama dalam dunia kerja itu, selama dalam tim kerja itu, apakah pernah Bapak mendapatkan kritik? Nah, kalaupun ada kritiknya seperti apa sih? Biasanya. Ya, terima kasih. Kalau dalam bekerja, apalagi secara tim, pasti kritik ada. Cuman saya kalau bekerja kelompok itu sudah saya tekankan kepada teman-teman harus kerjasama. Jadi jarang ada konflik. Jadi kalau dengan tahapan yang diatur di PKPU nomor 2 bahwa hari ini itu waktu di mana KPU melaksanakan wawancara terhadap calon-calon PPS yang kemarin sudah mengikuti tes tertulis. Ya, hari ini kita fokuskan di satu tempat, dan tes untuk kali ini memang agak berbeda dengan tes yang kemarin, karena tes pada Pilkada tahun 2020 ini KPU itu dapat melibatkan PPK. Ya, jadi hari ini kami mengundang teman-teman PPK untuk melakukan wawancara terhadap rekan-rekan calon-calon PPS itu. Jadi mereka yang melakukan ya dari tim PPK sendiri untuk melakukan wawancara terhadap calon ini PPS gitu kan? Ya, tentu saja panduannya tetap dari KPU. Apa yang ditanyakan itu sudah kita buat semacam format begitu, apa-apa yang ditanyakan kepada calon. Tapi yang melaksanakan itu teman-teman PPK, dan KPU monitoring terhadap pelaksanaan itu. Ada berapa calon PPS ketua yang diwawancara ini? Bertahap atau gimana? Ya, hampir seluruh kelurahan itu memenuhi, kan kemarin nih kebutuhannya kan 3 kebutuhannya. Dari tes tertulis itu dari semua peserta dalam satu kelurahan kita ambil 6. Nah, 6 itu kita akan melakukan wawancara. Ada beberapa kelurahan yang karena suatu dan lain hal itu tidak terpenuhi 6. Itu ada beberapa kelurahan seperti Tritip itu tinggal 3. Kemudian seperti Sepinggan Raya itu karena yang pertama yang bersangkutan sudah dapat kerjaan, yang bersangkutan sudah diterima di Panwas pengawas kelurahan dan lain-lain alasannya, dan itu tidak menjadi penghalang KPU untuk melanjutkan tahapan itu. Ada total berapa jumlah semua? Sebenarnya kemarin kan ada 113 ya yang kita lakukan tes tertulis. Nah, tinggal masalahnya wawancara ini tinggal berapa kita kan belum tahu nih. Berdasarkan absen kita nanti akan lihat sampai jam 9, bahkan kan bergelombang tesnya itu kan sampai malam. Jadi tidak mungkin yang kita wawancari malam itu datang pagi hari.
Jadi yang datang nanti berapa kita tidak tahu, tapi dari seleksi hasil wawancara tertulis itu yang masuk wawancara itu ada 113. Tapi ada beberapa orang yang sudah menyatakan mengundurkan diri karena diterima di pengawas kelurahan itu. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka tetap gugur ya dalam mengikuti wawancara ini. Ya kalau dia sudah tidak hadir itu gugur. Gugur. Tapi bukan berarti KPU serta merta menggugurkan begitu saja kalau ternyata jumlahnya kurang dari 3. Ketika yang misalnya gini, wawancara hari ini ternyata yang datang cuma 2, kan kurang 3. Betul. Jadi tidak mungkin gara-gara cuma 2 terus KPU terus berhenti begitu saja sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pemilu di tingkat kelurahan itu menjadi bermasalah. Maka yang tidak hadir tetap kita akan cari tahu kenapa tidak hadir, apa masalahnya. Nah kalau misalnya alasannya itu memang itu menjadikan memang harus tidak bisa mengikuti lanjutan, maka kita akan cari lagi kader-kader di kelurahan itu untuk bersedia menjadi PPS dengan menyertakan seluruh persyaratan itu, atau bahkan kemarin yang tes tertulis dia tidak lolos, ya kita sisir lagi karena bagaimanapun penyelenggara di tingkat PPK, PPS dan KPPS itu harus ada orangnya. Jadi gara-gara terus tidak hadir dalam tes wawancara terus tinggal 2 lanjutkan tidak bisa, kita harus cari lagi gitu. Harapan Ketua terakhir untuk peserta tes wawancara ini? Ya harapannya tentu saja teman-teman yang sudah melaksanakan tes tertulis kemarin dan lolos di wawancara hadir. Harapannya hadir. Nah tentu saja dari 6 itu nanti kita akan seleksi menjadi 3 dan 3 itu menjadi yang terbaik. Ya karena kita akan cari orang-orang yang memang punya kapasitas untuk menjalankan pelaksanaan pemilihan, kemudian punya integritas. Jangan sampai orang-orang ini terindikasi tim ses, terindikasi anggota partai politik. Siap. Ya, seperti itu.